Pernyataan sikap dari korban dan pelapor juga di sini dan teman-teman daripada yang mendukung. Ya, kita mulai mungkin dari Pak Yogi dulu terkait pemeriksaan tambahan hari ini. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada rekan-rekan media, rekan-rekan dari organisasi pers maupun insan pers seluruh Indonesia, bahwa pada hari ini menindaklanjuti dari LP sebelumnya, kami akan sedang melaksanakan BAP tambahan. Sampai dengan hari ini itu juga masih belum selesai, dan saya kira ini sedang dilakukan untuk pendalaman terhadap apa yang sudah kita laporkan di yang kemarin sudah dilakukan dalam LP tersebut. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan selanjutnya kami akan mengikut kembali terhadap apa-apa yang nanti yang akan dilakukan oleh penyidik terhadap laporan atas kami tersebut. Oke, kemudian tunggu dulu. Ini kemudian ada sekretaris petisi ahli, disampaikan dulu masukannya. Ya, selamat malam semua rekan-rekan. Ya, pada kesempatan kali ini kita masih ada panggilan mengenai ada tambahan-tambahan saksi-saksi dan bukti gitu kan yang kita lakukan pada sore hari tadi sampai hingga malam ini. Dan satu hal, saya sebagai sekretaris dari petisi ahli sangat disayangkan seorang tokoh pengacara yang cukup terkenal melontarkan kata-kata yang kurang pantas di depan publik. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita bersama bahwa tidak semestinya gitu kan seorang tokoh harusnya menjadi seorang panutan bagi masyarakat lain, dan juga para insan media juga sedang berjuang ya mencari kebenaran fakta-fakta di lapangan yang harusnya disajikan oleh para insan media sehingga masyarakat dapat mengetahui yang sebenar-benarnya. Namun jangan sampai itu dicederai oleh perkataan-perkataan yang tidak sepantasnya diucapkan oleh ya pengacara yang cukup terkenal. Mungkin itu saja ya. Nanti kita serahkan kepada penyidik, kita awasi untuk proses hukumnya lebih lanjut. Terima kasih. Oke, ini ada Sabto Wibowo Sutanto, Presiden Kongres Pemuda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan media sudah menunggu lama ya. Tadi kita panggilan tambahan karena tidak bisa dipercepat karena memang tambahan, karena kita butuh alat bukti yang pas untuk membuktikan yang apa yang kita laporkan, apa yang itu memasuki delik hukumnya. Nah, ini masih tambahan dan kita juga nggak tahu sampai jam berapa. Makanya kita untuk daripada menuntaskan hari ini biar clear and clear semua dan tidak ada ganjalan lagi, dan saya ingin bahwa yang pengacara terkenal itu segera diproses hukum atau bahasa dicabut, KTN-nya dicabut. Kalau perlu, di sini kan dia membela salah satu terduga di Jampitsus. Nah, saya ingin bahwa Jampitsus, KPK, Mabes Polri atau Polda memeriksa semua tempat hiburan malam yang punya hotman. Apakah terkait atau tidak, silakan diperiksa semuanya. Keinginan saya itu, mohon Bapak Kapolri, Bapak Kejaksaan Agung, Bapak Ketua KPK, semuanya memberikan mengaudit semua tempat hiburan malam milik yang bersangkutan, yaitu ya tentunya rekan-rekan tahu, yaitu ya beliau. Karena saya menduga ya ada yang ke sana juga. Kita kan nggak tahu, ya kan, menduga loh. Oke, saya rasa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti yang kita sampaikan tadi kan, artinya kita berikan ya kan semua bukti-bukti terkait masalah preskonnya daripada HPH sendiri ya kan, yang waktu itu di Kejaksaan Agung. Cuman yang penting tadi daripada pendalaman itu sendiri mungkin bisa dijelaskan daripada isi pendalamannya. Ya, artinya normatif, dan mereka menanyakan yang pertama itu kan yang melaporkan adalah organisasi MIO kan, wartawan. Artinya seputar itu kapasitasnya apa, saya sebagai di dalam pelaporan itu saya tahu bahwa saya adalah sebagai ketua umum di MIO Indonesia.
saya membawahi ada 800 perusahaan media yang tergabung di organisasi ini dan terintegrasi terhadap 3.000 wartawan yang saat ini berada. Persoalannya berawal dari situ seperti yang kemarin diceritakan. Lalu untuk materinya yang sedang kami siapkan itu adalah berkaitan juga dengan itu tadi rekaman full yang kita dapat gitu. Karena itu adalah sebagai salah satu anunya ya. Alat bukti yang mengenai pokok perkara kita nggak boleh komentar. Ya, oke. Untuk yang selebihnya saya pikir itu pertanyaan biasa aja, hanya untuk pendalaman aja terkait Kapan mengetahui? Ya betul. Berkaitan dengan kapan mengetahui cuplikan itu atau peristiwa itu. Lalu saya katakan bahwa kami ini tidak ada tendensius, tidak ada tapi lebih kepada bagaimana pada poin-poin di rekaman tersebut yang menyatakan bahwa itu sangat mencederai terhadap wibawa pers, terhadap profesi pers. Itu saja yang bisa kami yang perlu sampaikan. Ingin ditegaskan oleh klien bahwasannya di sini laporan polisi itu tidak ada untuk kebencian apapun, ya, tidak ada permusuhan apapun, melainkan beliau ini murni untuk memperjuangkan harkat dan martabat profesi wartawan, seperti itu. Ya. Belum selesai, masih. Belum selesai, Pak. Sampai dengan hari ini belum selesai dan rencananya setelah dari pagi Badaisa, ya, dari Badaisa kita ulang kembali. Ya. Badaisa ini mohon lanjut lagi. Mohon maaf bisa ke. Iya. Ini kenapa sih terkesan berurut banget nih, cepet banget memang Maraton maksudnya. Karena ini kan wartawan, profesi terhormat, dan wartawan ini juga minta agar hak-hak mereka juga diperhatikan serius oleh pihak kepolisian. Apalagi kan ini wartawan selalu di garda terdepan untuk pemberitaan. Kalau seumpamanya wartawan saja melapor nggak diproses, ini bagaimana keadilan untuk para wartawan gitu loh. Makanya penyidik juga melihat kan bahwa kasus ini kan juga udah menjadi isu nasional. Ya. Artinya jangan sampai laporan ini kok terkesan lambat apa dan sebagainya. Benar. Untuk mendapatkan kepastian hukum, mencari kepastian hukum itu sendiri, penyidik bertindak cepat karena ini ya kan udah menjadi konsumsi isu atensi nasional. rakyat juga, Iya. kan, Iya, atensi betul. masyarakat. Iya, betul, atensi masyarakat lah. Ya. Jadi kan menanggapi hari ini Hotman sendiri tadi sempat ada omongan bahwa dia sudah mengundurkan diri dalam kasus yang ini, mungkin seperti apa sih? Ya, seperti yang saya bilang tadi bahwa artinya kan dengan adanya keputusan Hotman mengundurkan diri daripada kliennya Eva itu urusan pribadi dia. Iya, Kan itu kita nggak biarkan campur saja. itu. Dia yang punya pertimbangan hukum sendiri. Artinya bagaimana pertimbangannya melihat situasi dan sebagainya. Kita nggak mau campur lah. Itu kan menyangkut masalah klien dia. Tapi mesti dibedakan antara kan dengan pemunduran dia sendiri dengan kasus yang dilaporkan terhadap profesi ini wartawan. Ya, ini prosesnya berjalan, ya kan, biarkan ini prosesnya berjalan, ya tentunya pasti penyidik akan objektif menilai daripada kan apa yang sudah dilaporkan itu wartawan. Jadi mesti dibedakan lah posisinya itu aja. Mungkin tambahan sedikit ya, bahwa apa yang kami lakukan hingga proses ini berlanjut, itu kembali lagi kami sampaikan bahwa ini bukan karena tendensius. Ini lebih kepada bagaimana setiap ucapan, karena tanggung jawab terus seseorang itu ketika dia melakukan ungkapan-ungkapan atau lontaran-lontaran di ruang publik. Ya, dan ini tentunya kalau berangkat dari Mio sendiri, ada persoalan-persoalan yang sangat mengganggu, dan itu tentu kami tidak bisa diam. Gitu. Itu aja sih yang Ya maksudnya artinya bahwa siapapun dia, sekecil apapun dia harus dihargai lah. Ya kan, kemudian ya kan kita tidak bisa melihat ini posisinya orang kecil, ini posisinya orang besar, kan begitu Bang. betul. Ya kan ya, artinya bahwa kan nggak perlulah kita harus menyombongkan diri. Gitu loh, jangan sedikit-sedikit kembali lagi membawa nama-nama presiden, ya kan kembali bahwa kan presiden tidak ada ini, udahlah, mesti dibedakan. Jadi mesti dilihat posisinya bahwa setiap orang akan mempunyai posisi yang sama. Artinya setiap orang mempunyai posisi yang sama juga di mata hukum. Nggak ada yang dibedakan siapa dia, maupun itu dia pejabat, maupun itu dia rakyat biasa, akan tetap mempunyai kedudukan hukum yang sama. Itu aja sebenarnya prinsipnya daripada laporan itu sendiri. Yang seperti diumumkan sama Bang Hotman waktu itu, jangan dipermasalahkan dengan yang masalah satu yang Kirasman jangan mencampur itu. Nah itulah maksudnya begitulah, setuju. Ya.
jangan dicampur-campuri lah, ya kan? Ya, jangan dicampur-campuri. Artinya bahwa ketika kita mendampingi, ya kan, pembelaan terhadap klien kita, ya sesuai dengan aturan hukum acaranya aja. Hukum Iya, acaranya seperti normatif. apa, betul nggak Bang? Ya Iya, kan? kita normatif. Iya, Perkataan beliau. ya kan, ya seperti itulah kondisinya. Ya. Bang, Oke. tapi udah bikin video permintaan maaf, gimana menanggapinya itu? Ya, kalau permintaan maaf kan beda sendiri tempatnya. Siapapun boleh meminta maaf, ya kan, terhadap apa yang pernah dilakukan. Kalau itu merupakan adalah kesalahan, ya merupakan permintaan maaf, nggak ada masalah. Iya. Seperti daripada klien kita kan kemarin juga sudah dijelaskan ya Bang ya. Artinya yang bersangkutan menyadari bahwasanya dia salah Ya. terkait dengan ucapan-ucapannya sehingga dia memohon maaf. Kami kira Mio Indonesia menghormati dan menghargai keputusan yang bersangkutan dan menyadari kesalahannya. Tinggal ini karena memang sudah diserahkan kepada proses hukum, klien kami akan kooperatif mengikuti proses yang sedang berjalan ini seperti itu. Nanti akan kita lihat di proses penyidikan. Ya, karena ini udah masuk dalam ranah hukum. Iya. Jadi biarkan proses ini berjalan sesuai dengan ranah hukum aja. Boleh. Oke? Oke, ya. Terima kasih. Estimasi kepolisian target berapa lagi? Ya, kita sih berharap ya kan Kita bahwa ikuti pihak aja. kepolisian segera memanggil terlapor, Iya. segera memanggil terlapor untuk mendapatkan juga kepastian hukum. Karena ini sudah menjadi atensi masyarakat. Ya, ini sudah menjadi atensi masyarakat. Jadi kita berharap penyidik segera memanggil daripada terlapor itu aja. Target juga. Ya, kita nggak bisa targetkan dan kembali kewenangan daripada penyidik ya. Yang pasti Oke. minggu lalu kita sudah diperiksa. Ya, Selasa. sudah diperiksa. Oke. Baik, Oke. terima kasih Ya. rekan-rekan semua. Selamat malam. Wassalamualaikum. Assalamualaikum. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.